Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Dia. Oke, diambil aja nih. Apa loh ya kacang panjang merahnya? Ini dipasang paku lagi untuk nancap ke ujung tembok. Ibu Dia mau ambil kacang panjang. Hasil dari menanam. Itu di atas juga ada. Mana ya? Lumayan menakjubkan. Aduh, tinggi sekali. Itu harus pakai asa ya, pakai apa namanya, ini becek ya, makanya Bu Dia nggak bisa, Bu Dia loncat sini nggak bisa nginjek itu, pasti dokter sini. Juga ada kacang panjangnya, juga harus dirapikan. Ini yang kuning-kuning harus Bu Dia gunting ya. Kacang panjang untuk hari ini aja dulu. Tangan kotor, Ibu Dia harus cuci tangan. Sedang di kolam. Apa nih guys? Ini kan. Lalu murbei juga nampak buahnya tapi kecil-kecil. Anggur Bu Dia juga mulai belajar berbuah tapi kayak kurang bagus. Buah pertama ya. Buahnya kecil, supit. Suami Bu Dia motong pohon yang ini, separuhnya dari murbei dipotong, pangkas. Mungkin Bu Dia juga harus motong sampai ke bawah. Ini separuh ini nggak penting, yang ini aja yang dihidupkan. Dia suruh suami letak ke sini. Tadinya lebat dengan daun yang hijau, sekarang sudah karena kena hujan panas jadi seperti ini. Tinggal tangkai-tangkainya aja guys. Nanti ini tangkainya Bu Dia akan potong-potong kecil untuk dibakar, dan pupuknya di bawah jadi kompos. Ini bakal hilang semua nanti ini. Bu Dia biarkan seperti ini biar membusuk, biar cepat runtuh ke bawah. Dan ini kompos yang Bu Dia buat dari sampah daun-daun dan eceng gondok tumbuh itu. Kalau tumbuh ya dikenek narek aja, dibiarin biar busuk. Ini biarkan. Jadi naikkan ke atas ini biar busuk. Nanti kalau udah busuk, udah bagus, baru kita letakkan ke tanaman. Ini sawo Bu Dia juga nanam sawo. Itu si orange lagi nungguin Bu Dia membersihkan halaman guys. Dan tanaman juga udah mulai menghijau. Ini kacang panjang merah sama hijau, juga ada buah labu. Kacang panjang merah sama hijau sama buah labu guys, labu putih. Dan kemarin anggreknya berkembang. Dan untuk edisi hari ini Bu Dia membersihkan rumput-rumput yang bercampuran, rumput yang bagus dengan rumput yang jelek gitu guys. Bu Dia harus membersihkannya dengan cara, mungkin kalau satu-satu kayak ribet ya guys ya. Kalau satu-satu dijabutin itu terlalu ruwet dan terlalu makan waktu. Jadi Bu Dia menggunakan pacul. Bu Dia menggunakan pacul ini. Bu Dia pacul sedikit-sedikit sampai akar. Kita keluarkan akarnya sambil mengurangi tanah yang ada untuk kita letakkan ke dalam seperti ini guys. Ini sulit sekali ruwet akar rumput ilalang ini. Jadi kita seperti ini
Jika rumput yang bagus seperti ini cepot, kita pasang lagi, kita tanam lagi. Oke, dan sekarang udah terkumpul tanah seperti ini. Dari tadi Bu Dia udah bergerak, dan Bu Dia dengan cara seperti ini memanfaatkan tanah yang ada yang buruk, yang penuh dengan batu-batu dan segala hal. Bu Dia manfaatkan dengan Bu Dia membuat saringan ayakan dari waring asal-asal. Ini batu dari ayakan Bu Dia. Jadi kita gunakan seperti ini. Kita serep dulu, kita ambil tanahnya yang buruk sama akar-akar tanaman ilalang, kita gunakan seperti ini guys. Kita pakai waring, kita ayak. Bu Dia gunakan tangan biar cepat ringkas, cepat selesai. Begitu kita cuci yang bersih tangan kita, oke? Karena kalau pakai kaos tangan emang sih enak, tapi dulu Bu Dia gunakan itu, tapi sekarang enggak, karena makan waktu. Nah, ini kalau Bu Dia nggak bawa triplay untuk pemegang, jadi asal. Jadi sisanya batu yang nggak bagus ini kita lempar ke situ dulu sementara, oke? Nanti kita ayak lagi yang sana, kita pacul semuanya. Dan hasil dari ayakan Bu Dia, hasil dari ayakan Bu Dia dari tanah-tanah sisa yang bekas rumput-rumput ini, rumput kita buang situ, kita tampung ke, ya Allah, kita tampung ke dalam bak, kita isi air biar jadi pupuk. Dan hasil dari ayakan Bu Dia ini guys, ini ya, oke, seperti ini. Kita buang yang kotor-kotor, yang ada mungkin sisa rumput-rumput ini kita buang seperti ini. Bagus kan tanahnya jadinya. Ini kita ayak, jadi nggak ada lagi pasir, nggak ada apa rumput-rumput, akar-akar rumput. Kita ayak di dalam bak, bagus, lembut. Arang bekas kayu-kayu bakar, juga sedikit pupuk kita campur dan kita letakkan ke pot atau garden yang ada yang kita buat, oke? Ayo Bu Dia lanjut lagi kerja. Ini kucing ini ngapain sih, bos? Seperti ini ya. Ini insya Allah Heprida Bu Dia ini tinggi dan melindungi, jadi Bu Dia nggak panas guys, nggak panas. Oke. Nah, seperti ini kita potong yang tepat bunga, yang udah berbunga dan sudah buruk bunganya kita harus memotong seperti ini guys. Nih biar dia bertunas dan berkembang lagi. Ini juga lebih baik potong biar mudah berbunga. Udah berbunga guys kalau kita potong. Dia pangkas. Ini juga nih kita potong biar dia bagus. Oh ya Allah, tajam, harus hati-hati. Ya Allah guys, kalau ada anak kecil bahaya sekali tanaman ini, tapi indah gitu. Tapi kalau anak kecil itu sudah kita didik dari kecil, udah kita kasih tahu hati-hati, itu Nuri dia akan ngerti. Seperti ini di pruning ya. Ini yang enggak boleh, ini semut ini. Bu Dia nggak ada obatnya, jadi Bu Dia gini aja deh. Baru ketahuan, ini bisa matikan tanaman guys. Oke. Cuci tangan dulu. Kita habis Bu Dia penyat-penyat kan, Bu Dia matikan tadi. Dia siram dulu batang yang itu biar
Larat bekasnya tadi hilang. Oke. Tekan sini biar nggak kepanasan, pecah nanti. Udaranya emang nggak sesuai untuk bulan ini guys, agak panas. Tapi berkat Bu Dera ini panas karena berkat Bu Dia tanamin ini semuanya. Ini Bu Dia semua yang nanam guys. Ini semua. Karena Bu Dia mikir kalau Bu Dia tanamin pasti ada, biarpun dia panas, ada teduh di sekitar kita. Dapat oksigennya banyak gitu guys kalau banyak tanaman ya. Dan kita mendapatkan dingin di halaman kita. Biarpun udara di atas panas tapi kita sejuk. Oke. Ini ada kelengkeng. Bu Dia nanam kelengkeng di sini. Karena anak Bu Dia suka sekali kelengkeng, jadi Bu Dia harus memperbanyak kelengkeng. Di belakang kelengkeng ini ada apa nih namanya ya? Buah apa ini? Sirsat. Dan untuk jeruk nipis, jeruk sambal, Bu Dia tanam seperti ini jadinya. Ini sudah posisi udah berbuah guys. Oke, ini banyak nih buahnya. Dia kita letakkan di tanah, dia lebih lebat daripada di pot. Jadi kita letak tanah biar agak leluasa buahnya guys. Dia udah letakkan ke tanah, posisinya di pojokan. Sebelahnya ini Bu Dia tanam asal-asal cabai. Ini dan itu cabainya juga udah mulai lebat banyak. Belum meletakkan jeruk nipis ini, nggak tahu sebelah mana guys, sudah penuh. Ini rumput juga, ini campur rumput yang buruk. Ini harus Bu Dia satu-satu untuk membersihkan seperti ini. Ini Bu Dia harus nanam, harus rapat, harus tertutup ini semua guys. Agak sulit nanamnya ya, agak kesulitan Bu Dia karena dengan bibit yang cuma sedikit. Dan ini penuh dengan ilalang, ini harus dijabut satu-satu. Tapi kembangnya sudah mulai banyak sekali. Dan Bu Dia mulai memperbanyak bunga pink, orange, pink, bermacam-macam warna guys. Ini cantik sekali Bu Dia. Bu Dia pernah nanam seperti ini, banyak sekali bunganya di halaman Bu Dia, dan didatangkan awalan ada ulat-ulat bulu. Bu Dia biarkan, jangan tersentuh tangan aja, nggak apa-apa. Cantik. Jangan tersentuh tangan ulat-ulat bulunya, biarkan dia berkembang biak di tanaman kita. Lama-lama dia akan menjadi kepompong dan akan menghasilkan kupu-kupu yang cantik di halaman ibu-ibu. Oh, patah ini, patah. Ini yang Bu Dia suka. Bu Dia suka ini, bunganya agak lain, menumpuk-numpuk, tumpuk-tumpuk. Yang ini cuma satu tumpuk. Ini ada apukat jumbo. Ini jeruk tapi kurang subur, apa karena berlebihan sinar. Tapi ini Bu Dia butuh, ini jeruk manis. Jadi kalau ini sudah hijau, sini ada jeruk agak rimbun. Di sini bisa duduk-duduk pakai tikar. Di sini mungkin Bu Dia akan kita renov sedikit, dicat. Ini Bu Dia nanam bunga mawar juga. Ya. Nampak bunga bagus ya. Bingung. Sekarang ini ada enaknya ada enggaknya guys kalau punya tanaman banyak kita. Ya. Sering sekali dia membuat seperti ini, reruntuhan yang harus kita PR kita untuk menyapunya. Ya ada enaknya karena hijau dan nggak panas. Ada nggak enaknya ini nanti Bu Dia sapu, udah gitu Bu Dia letakkan menjadi kompos Bu Dia. Ada manfaatnya lagi. Ini ke atas ini Bu Dia sangat
Budia nanam cuma satu batang pohon kates, satu, karena luang loka tempatnya sudah full. Budia mau nanam kates karena satu kates ini untuk bisa dikonsumsi untuk buah-buahan kita makan, juga bisa untuk kita menu buat masakan guys, buat masak kates muda, buat apa aja. Dan daun ini bisa kita, yang muda bisa untuk sayur atau lalapan. Juga ini bisa kita cincang untuk ikan dan ayam, untuk campuran dedak makanan ayam. Juga ada bayam, batang pohon nangkanya udah tua guys. Ini dia biarkan seperti ini karena kan yang nebang ini sampai sebatas ini ya mau nggak mau, tapi lama-lama terkupas. Ini bisa untuk kompos dan ini kuat, ini dibalik ini kuat, batang ini kuat. Oke. Nah, ada semut. Semut, sarang semut. Oke. Budia letakkan sini. Nanti Budia hancurkan buat kompos, guys. Nah, di sini batang ini tua. Dan mungkin Budia akan tancapkan paku dan pot untuk tanaman gantung. Sini. Jadi manfaatkan lahan yang ada dan sesuatu yang ada seperti ini kita harus manfaatkan. Ini untuk gantungan. Tuh, ini ada pak. Ini mawar pink guys juga. Di sini yang apa jeruk purut, Budia letakkan sini. Budia letakkan tanaman di sini. Ini juga ada bunga pagi sore apa ini? Nggak tahu bunga apa yang tua. Ada pink muda. Dia suka sekali bunga ini. Di sini juga. Ini juga harusnya ini sudah harus dipotong. Kalau siapa aja yang punya bunga mawar, kalau sudah seperti ini lebih baik kita runtuhkan. Kita runtuhkan. Cantik aja. Nah, cantik kan? Dan kita harus potong di sini guys. Ini kita harus potong. Kita ambil gunting, kita potong ya. Ini. Untuk siang ini Budia mau ngambil, kita ke kebun belakang, jemur anduknya ini guys, anduk kucing. Nah, Budia mau panen ini guys. Mana panas lagi. Ini udara lagi panas siang hari, tapi Budia takut dia terlalu kematangan, jadi harus diambil. Nih, 1, 2. Tuh kan kacang, ini kacang merah. Ini bibit dari sahabat. Nah, oke. Lumayan. Ya, segini aja banyak semut ya. Lumayan. Jenis kacang merah seperti ini guys. Oke. Dan buah sayur labu putih udah mulai nampak bunganya seperti ini. Agak layu sedikit karena siang hari panas. Ini Palembang panas guys. Nah, buahnya labu parang nampak sekali. Oh, senang sekali Budia. Dan mungkin Budia nggak akan membiarkan itu naik ke atas guys. Kalau ini sih nggak apa-apa karena ada tiang yang berdiri seperti ini. Semoga hari ini hujan. Berapa hari ini nggak hujan guys, jadi harus dibantu dengan siraman Budia sendiri, siraman dari selang. Panas. Halo Pus, ini kucing-kucing Budia letakkan ke sini. Ini kucing-kucingnya. Ayo, hai, hai, apa?
baru mandi guys. Budia bikin kandang sendiri, bikin kandang. Dan Budia sementara pondok Budia tutup seperti ini, pinggir-pinggirnya seperti ini dengan plastik-plastik apa yang ada. Dan di sana tempat minum dia, dan di sini tempat dia tidur. Nggak karu-karuan, emang agak nakal, masih kecil ya. Hai, masya Allah, masya Allah. Hai, hai. Ini punya Maher, ini yang ini punya Maher nih. Maher atau yang itu, ini punya mami nih, punya mami semua. Ini juga ini punya mami nih. Oke, ayo ya. Posisinya seperti ini. Oke. Dia mau ambil ini buah nagomi Budia. Mau dipetik. Petik jeruknya. Pohon jambu Budia sudah menghasilkan buah, mulai agak besar guys. Ini semut-semut ini yang suka mengganggu ini. Inilah buahnya. Ini dari pot yang kecil kita kecilkan, congkok juga ada. Ini di pot kecil guys, di vas kecil. Ini juga kecil lucu. Nggak tahu ini namanya jambu jenis putih hijau. Dan itu jenis yang merah dan cumeka dan semua yang ada sini nanti Budia terangkan. Juga posisinya perkebun Budia seperti ini. Ini apukat, tapi belum berbuah. Mungkin Budia harus memberikan pupuk buah dia biar lekas berbuah. Juga di sini Budia menanam jeruk nagomi. Jeruk nagomi mulai berbuah juga. Mungkin posisi jeruk nagomi ini nggak bisa di sini guys. Mungkin Budia akan letakkan di terpaan sinar matahari. Dia kayak membutuhkan banget sinar matahari. Di sini rimbun karena pohon jambu yang menghalanginya. Mungkin Budia mau ajak anak Budia untuk ngangkat pot. Dia berat sekali, nggak mungkin Budia ngangkat sendiri. Mungkin ini Budia mau ambil jambunya, Budia ambil dan Budia jus sama pohon murbai karena belum begitu musim murbainya seperti ini guys. Kalau udah musim berlebihan kita. Ini seperti ini biar agak fresh. Jadi sore mungkin Budia ambil sama jambu, juga pohon untuk satu pohon murbai. Sore insya Allah Budia ambil untuk dibuat jus sama jambu dan pisang. Enak guys. Kita campur pohon murbai, jambu, bijinya nggak usah dipakai. Juga menggunakan Budia menggunakan pisang emas atau pisang yang bisa dimakan langsung. Kita jus, enak sekali guys. Jadi subur. Yang ini mulai berbuah, yang ini belum berbuah.
mungkin ntar lagi kan, insya Allah. Di sini juga ada cabai setan. Cabai setan mulai nampak buah di dahan pohon yang baru ini guys. Pohon yang lama sudah Budia tebang, yang baru udah subur buahnya, nampak buahnya banyak. Budia menggunakan pupuk yang Budia beritahu kemarin dari pohon eceng gondok yang Budia busukkan di bak. Eceng gondok kita busukkan, kita beri air, kita biarkan sampai membusuk dan bau. Masih terisi anak kodok, mungkin Budia mau masukkan ikan di sini, insya Allah. Budia biarkan dulu. Di sini juga ada posisi ikan nila. Dan di sini pondok rumah kucing, dan kucing nggak mau menikmati rumah ini. Mungkin Budia akan membuat rumah untuk santai aja. Karena kayak kucing kurang suka, dia mau duduk sama kita. Dan sini depan rumah kucing, rumah taman, Budia letakkan pagar kecil dan juga bunga mawar untuk dirayapkan ke atas atap. Di sini juga ada bunga mawar dan bunga lembayung atau kembang sepatu. Baru kembang terus, bunganya cantik. Juga bunga mawar yang Budia tanam di sini mulai mau berkembang. Satu, dua, tiga, empat, kembang, 5, 6 mau kecil. Coba dia cuci tangan dulu di sini. Ini wajib di taman kita tanam. Nggak usah sampai tinggi guys, kita potong ini mulai tinggi. Ini mungkin kalau Budia buat kue ini harus potong, jadi dia bertunas di bawah, nggak sampai tinggi banget, tapi lebat. Dan ini bunga cantik. Mungkin Budia mau nanam ini di sebelah sana, itu semuanya seperti ini. Ke atas Budia. Kanan Budia kotor sekali. Ini bunga kates. Udah nampak ya katesnya. Bunga kates. Wow, ini harus nanam yang kates laki guys Budia. Ini kates cewek ini. Buahnya seperti ini. Nah Budia harus menanam kates yang laki. Kalau kates laki ini untuk lalapan dan bunga-bunganya juga bisa dimakan. Dan untuk hari ini Budia mau memetik ini. Memetik daun ubi seluang. Ini ubi ini emang untuk lalapan guys, jadi nggak dibolehkan tinggi. Kita petik terus biar dia bertunas cantik. Oke. Kurang sinar ini, ada bercak-bercak putih di daunnya. Cukup kan terlalap. Itu adik kakak cewek-cewek guys, namanya si putih sama orange. Inilah suasana di garden Budia, di halaman Budia samping rumah guys.
Di situ rumah, di sini halaman Budia. Hai, Budia duduk di sini posisi pagi hari, guys. Duduk di sini sama si kucing-kucing, dan itu pupuk Budia yang Budia buat. Jeruk nagomi. Jambu Budia. Tuh ada jambunya satu, guys. Yang Budia dekatkan ya. Juga ada satu, ada lagi mulai itu ada dua, ada lagi tuh sana tuh banyak loh buahnya, cuma sudah kurang bagus sekarang, buahnya harus dipangkas, harus batang pohon harus pangkas. Dan ini Umi, senikir Umi sudah siap berangkat ke Mekah. Umi, ibundaku, ini untuk ibundaku paling suka kenikir. Ini yang bunganya pink, guys. Ini Budia banyakkan ini karena Budia mau suami Budia mau pergi ke Saudi ke ibu aku sambilan pergi tahunan, jadi ini mau dibawakan ke Saudi. Ini sangat berharga sekali, ini harta karun ini kalau di Saudi, guys. Kadang nggak ada ini, banyak yang rindu daun ini sneaker. Nanti Budia ambil, Budia besarkan dulu kira-kira seminggu lagi baru dipetik, panen dan bawa. Bye bye. Kalau cucuku ini sneaker ini enak untuk bikin urapan, untuk bikin lalap. Apalagi urapan ini paling senang nih, ya, paling enak urapan. Ini suka Budia letakkan ke pot kembang, vas kembang. Jeruk Budia juga mulai berbuah banget. Jeruk kunci namanya, guys. Apa ini Budia bawain ke Mekah nggak ya tanaman ini? Biar dia nanam, tapi mati kalau nggak ada sinar. Jambu, eceng gondok mulai banyak lagi. Ya Allah, mulai berkembang kecil, guys. Di sini ada cabai. Ambil cabai lagi, daun khas itu Budia apa buat bibit, ya kan? Ayo kita ambil cabai dulu. Nyantel ini kan ada yang merah. Kalau kita nanam cabai rawit itu lebih awet daripada cabai setan, guys. Kalau ada hujan dia tetap nggak membusuk, nggak sama sekali. Bagus sekali cabai rawit ini. Dan sini ada cabai yang biasa, nah roboh. Cabai merah mulai berbuah. Ini juga pohon ini sudah Budia harusnya udah ambil nih, panen, cuma Budia nggak ada bibitnya, jadi Budia biarin untuk tua. Mungkin Budia ambil daun-daunnya ini aja. Daun-daunnya ini Budia mau ambil. Sampai roboh-roboh menua. Dan ini berkembang. Ya, cukupkan di sini dulu vlogan Budia yang untuk hari ini, dan sampai jumpa di vlogan yang berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.